Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Arsila Ibu Hajah Purnamasari sekaligus owner rumah makan Yu Sari, bos PLN tapi mati lampu ya Bu. Tapi beliau sudah telepon tadi, kok dimatiin lampunya. Nah, akhirnya dihidupkan lagi. Kalau saya yang nelpon nggak hidup lampunya, tapi kalau beliau yang telepon hidup lampunya. Selanjutnya yang saya hormati dan yang saya banggakan, ibu-ibu, anggota dan pengurus Arisan Silaturahim atau Arsila. Juga katanya ada ustazahnya juga, yang mana tadi? Mana ngacung ya? Oh iya, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini selalu menjadi sebab bertambahnya kasih sayang, semakin eratnya tali persaudaraan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Sejak ibu-ibu keluar dari rumah tadi, ada malaikat yang mengiringi sampai di sini, lalu sampai dihantar ke rumah lagi. Sepanjang jalan dan sepanjang acara, malaikat itu berucap, tibta, bagus kamu. Wa taba mamsyaka, bagus perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan Allah sudah siapkan tempat spesial untukmu di surga. Ini fadilahnya kita rajin silaturahim. Ya, arisannya cuman pelengkap. Buat bunganya sajalah, buat semaraknya, tapi pokoknya adalah silaturahimnya. Salawat serta salamnya Allah semoga senantiasa ia curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, masa pandemi COVID-19 terus berlanjut, sehingganya kita masih dihimbau untuk memakai masker. Cuman saya minta izin, kalau ceramah saya nggak bisa sambil pakai masker. Kalau Bu MC bisa, karena sebentar. Kalau ceramah lama, ngap Bu. Nanti lama-kelamaan saya keracunan jigong saya sendiri. Kita kan butuh suplai oksigen kan. Yang keluar ini kan karbohidrat ya. Apa namanya? CO2 itu apa namanya? Karbon dioksida. Sok pinter salah ya. Karbon dioksida. Nanti balik lagi ke dalam. Makanya ibu-ibu, masker memang dipakai, tapi jangan terlalu ideologis. Karena sebetulnya faktor utama pencegah COVID itu adalah imunitas, daya tahan tubuh.
Makanya kemarin waktu saya kena gejala tipes, saya istirahat full hampir 3 minggu. Karena kalau saya nggak istirahat, imunnya kan sedang turun, mudah terjangkit. Kalau sudah kena COVID kan nggak enak, Bu. Bini aja nggak bisa ngelus, tambah parah nantinya. Makanya alhamdulillah sembuh gejala tipesnya dengan banyak-banyak minum pil cacing. Ternyata obatnya tinggal cacing aja ya. Apalagi cacing yang masih hidup. Jadi balik lagi, imunitas yang nomor 1. Makanya para ahli virus menghimbau jaga daya tahan tubuh kita. Baik dari konsumsi makanan sehat, termasuk juga menenangkan hati dan pikiran. Karena kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, rasa cemas, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Jadi penyebab utama penyakit itu bukan makanan, tapi penyebab utama penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka sekaya apapun orang, Bu, kalau banyak cicilan pasti penyakitan. Jadi mau kaya, mau miskin, mau sedang, mau sederhana, orang kalau bebas dari cicilan, insya Allah hidupnya tenang. Jangan semua serba kreditan. Sampai baju seragam pengajian pun belum lunas nyicilnya. Itu membebani. Baik, mudah-mudahan kita semua, keluarga besar Arsila, keluarga kita, bahkan masyarakat kita dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan tausiah mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila an aktsari ma yudkhilan nasal jannah. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilan nasan nar, dan Nabi juga ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nah, ini kita bahas itu saja. Jangan banyak-banyak, nanti ibu-ibu gampang lupa. Karena ibu-ibu itu kalau pengajian masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Ada sih yang nyangkut dikit. Makanya ibu-ibu itu paling senang pengajian. Walaupun yang disampaikan diulang-ulang, masih senang juga. Karena lupa. Ibu-ibu dihimbau kalau pas pengajian jangan ngerumpi ya, Bu. Ya, nanti pulang pengajian sambil ngerumpi. Lupa dengan isi pengajian tadi. Baik, di bagian pertama su'ila an aktsari ma yudkhilan nasal jannah. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa jawab beliau? Taqwallaha wa husnul khuluq. Ada 2 yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. 1, takwa kepada Allah. 2, akhlak yang baik. Tapi kalau ngomong-ngomong surga, ibu-ibu ini mau nggak masuk surga? Kabarnya sih, kabarnya orang Islam itu masuk surga semua. Tapi nggak bareng. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, kira-kira ibu-ibu ini mau yang duluan apa belakangan? Karena kalau belakangan mampir. Mampirnya ke neraka. Ada nggak yang pengen mampir neraka, Bu? Ya buat bahan ceritaan kan? Pernah ke Bali, cerita Bali. Pernah ke Mekah, cerita Mekah. Pernah ke neraka, cerita neraka. Begitu nongol ke surga, lu kemana aja? Mampir gua. Jadi di surga nanti, Bu, ada spanduk yang bertuliskan Arsila. Ada itu. Arisan silaturahim. Nanti Bu Haja Purnamasari yang berdiri di situ. Oi, kumpul, kumpul, kumpul. Nah, itu ada yang kurang. Kawan kita satu mana? Nyangkut di neraka.
mampir sebentar. Nah yang nyangkut ini bisa cerita. Gimana keadaan di neraka? Wow, seru. Emang ada apa di neraka? Ada trio macan. Lagi nyanyi iwak peyek dalam neraka. Bahkan ada jupe, waktu dikejar api neraka nyanyi dia. Is oke wai aku rapopo. Padahal sudah gosong. Tapi kita doakan trio macan, terutama jupe lah, sudah almarhumah ya. Mudah-mudahan jupe diampuni dosanya dan masuk surga. Allahumma amin. Jadi umat Islam itu masuk surga semua. Cuman ada yang mampir. Yang mampir sih sepertiga, Bu. Jadi kalau populasi sekarang umat Islam itu kan ada 1,8 miliar. 1.800 juta jumlah umat Islam yang sekarang di dunia internasional. Perkisarannya segitu. Berarti kalau yang mampir ke neraka sepertiga, sekitar 600 juta yang mampir ke neraka. Ya banyak lah. Yang 1.200-nya langsung ke surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Allahumma amin. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Ada dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Perkara yang pertama, takwa kepada Allah. Cuman takwa ini kan nyebutnya gampang karena pendek. Takwa. Jadi cuma 5 huruf. Kalau bahasa Arabnya itu 4 huruf. Kalau bahasa Indonesianya takwa cuma 5 huruf. Wujud takwa kayak apa? Ini yang perlu penyederhanaan agar kita nggak abstrak memahami takwa. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Lu apa takwa itu? Terlalu banyak definisi. Bahkan kalau kita mau ambil semua, Bu, mungkin 1 jilid buku nggak selesai menjelaskan takwa itu. Nah, hari ini ada baiknya saya buat penyederhanaan. Mengutip pernyataan Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali itu siapa? Menantu Nabi. Dari anak bungsu Nabi. Saya kutipin dikit tentang Imam Ali ya, Bu ya, sebelum masuk. Imam Ali itu pernah datang ke Nabi minta izin kawin lagi. Ya Rasul, apa kata Nabi? Izin. Izin apa? Saya pengen nambah istri. Izin sama bapak mertua ya. Sekaligus kakaknya, kakak sepupu. Saya izin pengen nambah istri. Apa jawab Nabi? Kalau kamu pengen nambah istri, ceraikan dulu anakku Fatimah. Loh ya Rasul, bukankah poligami enggak haram? Betul kata Nabi. Tapi mengapa engkau meminta aku menceraikan Fatimah? Karena aku khawatir kata Nabi, engkau akan melukai perasaannya. Sebaiknya engkau ceraikan dia daripada engkau menyakitinya. Luar biasa. Saya nggak ada bapak-bapak ya, kecuali saya sendiri. Makanya bapak-bapak itu kalau demi menghargai hati istrinya dan tidak melukainya, lebih baik tidak kawin lagi. Setuju gak kira-kira? Setuju banget ya, Bu. Ini harus diceramahkan sama ibu-ibu, biar ibu-ibu demen ngundang saya. Kalau saya promo poligami nggak diundang lagi. Balik lagi, Imam Ali mendefinisikan takwa. Takwa itu kata Imam Ali, al-khawfu minal jalil, waridho bil qalil, wal amalu bitanzil. Itu takwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allahul Jalil. Waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang sudah diwahyukan. Satu, al khaufu minal jalil. Orang yang takwa itu, Bu, yang dia takut sama Allah. Karena zaman sekarang banyak orang yang nggak takut sama Allah. Pejabat lebih takut sama KPK daripada takut sama Allah. Pelaku maksiat lebih takut sama polisi daripada takut sama Allah. Bahkan tidak jarang suami lebih takut istri daripada takut sama Allah. Zaman sekarang ada nggak, Bu, suami takut istri? Ada nggak suami takut istri? Tuh. Katanya ada loh, Bu, kata Mas yang di bartender. Lakinya siapa kira-kira, Bu ya? Oh, nggak ada di sini ya.
Jadi lebih takut sama istri daripada takut Allah. Kadang tampang sih boleh, rambut cepak, jidatnya jenong, alis matanya tebal, matanya belok, lubang hidungnya aja mekar bu ya, bibirnya doer, kedot badannya, ketiban dipelototin bini langsung mengkeret. Itu namanya ikatan suami takut istri. Cuman saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu ini bangga nggak bu kalau suami takut istri? Bangga nggak kira-kira? Ya kalau kan, karena perempuan tuh begini bu, paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, kalau pengen masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, nggak usah membayar kaplingan dalam neraka itu. Jadi kembali lagi, al khaufu minal jalil, takut dengan Allah. Karena takut itu bicara di sini muraqabah. Takut itu muraqabah. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor satu. Soal rasa, soal kata waspada. Karena ada anekdot. Anekdot ini terpaksa diucapkan karena catatannya begitu. Ada anggota dewan nanya sama kiai, maaf ada yang anggota dewan nggak? Nggak ada ya. Suaminya anggota dewan? Nggak ada juga. Alhamdulillah. Ini cuman anekdot maksud saya. Ada anggota dewan tanya sama kiai, Pak Kiai, hebatan gua atau wali kota? Ya hebatan elu lah. Kalau saya anggota dewan provinsi, hebatan gua apa gubernur? Hebat lu juga. Kalau saya anggota DPR RI, hebatan saya atau menteri? Ya hebat lu juga, lu kan bisa marahin menteri. Coba menteri yang dipanggil-panggil tuh, kena marah terus kan sama anggota DPR. Nah kalau saya sama presiden, hebatan mana? Hebat lu juga. Kurang puas nanya lagi dia sekali, Pak Kiai, kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Ngelunjak orang ini. Sama wali kota hebatan lu, sama gubernur hebat lu, sama menteri hebat lu, sama presiden hebat kamu juga. Nah kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Kata Kiai, hebat kamu juga. Loh kok bisa Pak Kiai? Karena kalau Nabi Muhammad masih takut dengan Allah, kalau kamu kayaknya nggak takut lagi sama Allah. Itu anekdot ya bu, yang nggak beneran. Nanti anggota DPR-nya tersinggung semua lagi ya. Artinya memang itu barometer. Jangankan anggota dewan bu, ustadz saja kalau nggak takut sama Allah bahaya. Makanya banyak zaman sekarang orang pinter tapi keminter, orang pinter tapi minterin, mengkamuflase agama untuk kepentingan pribadinya. Banyak. Apa sebabnya? Karena tidak takut dengan Allah. Maka penyederhanaan takwa yang pertama, takut dengan Allah. Yang kedua, waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Ya kalau yang banyak otomatis lah ridho. Tapi kalau yang sedikit kita ikhlas nerima dengan rezeki yang sedikit. Makanya wanita yang bakal masuk surga itu bu, wanita yang qanaah, nerimo. Tak ajarin kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami bu uang belanja 50 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 30 juta nerimo, dikasih 5 juta nerimo, dikasih 500 ribu nerimo lah nelongso, dikasih 50 ribu timpuk palanya. Masa cuma 50 ribu? Ridho dengan yang sedikit. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal salat 5 waktu. Ini definisi takwa. Baik, yang kedua, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu wa husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak ini juga banyak, cuman ada 3 akhlak yang utama itu. Yang pertama, hatinya penuh mahabbah, penuh cinta. Saya bacakan hadisnya.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian hatta sehingganya yuhibba li akhihi, dia mencintai li akhihi bagi saudaranya, ma apa-apa yuhibbu li nafsihi, dicintai pada dirinya. Ini sering salah terjemah soalnya, Bu. Coba ibu-ibu dengarlah kalau banyak ustadz mubalik nyampein hadis ini. Tidak beriman di antara kalian sehingganya kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Kan biasanya terjemahannya begitu kan? Tak ulang lagi. Tidak beriman di antara kalian sehingganya kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Kayaknya berat banget ya, Bu. Maaf, betul, ibu-ibu nggak bisa kan mencintai temannya seperti diri sendiri? Mohon maaf, Pak Tobroni Harun belum tentu mencintai Bu Purnamasari seperti mencintai dirinya sendiri. Belum tentu. Buktinya kalau ibu wafat duluan, umpama ini, yakin saja beliau kawin lagi, yakin saya. Apa ikut masuk kuburan juga? Makanya berat, definisi yang umum kita paham itu berat. Saya nggak bisa loh, Bu, mencintai diri ibu-ibu seperti mencintai diri saya sendiri. Nggak bisa. Gimana caranya? Mencintai tetangga seperti mencintai diri sendiri? Nggak bisa. Memang terjemahannya bukan itu. Terjemahannya itu begini. Tidak beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingganya dia mencintai bagi saudaranya ma apa-apa yuhibbu li nafsihi, yang disukai pada dirinya. Contohnya apa? Kalau kita senang dagangan kita laris, maka kita juga harus senang melihat dagangan tetangga kita laris. Nah, itu baru orang beriman tuh. Akhlak yang mulia. Kalau kita senang melihat orang rezekinya lancar, kalau kita senang rezeki kita lancar, maka kita juga mestinya senang melihat rezeki teman kita lancar. Tuh orang baik. Bahasa orang bijaknya, senang melihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah. Jangan dibalik, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Serba iri dengki. Lihat tetangga beli kulkas, panas. Tetangga beli teko, kepo. Tetangga beli ceret, mencret. Tetangga beli motor, gemeter. Tetangga ganti mobil, menggigil. Paling repot punya bini tukang manasin laki. Pah, tetangga ganti motor, papa kapan? Panas lagi. Pah, tetangga ganti mobil, papa kapan? Pah, tetangga ganti istri, papa kapan? Oke, kalau mau ndak jadi masalah. Jadi orang baik itu senang melihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah. Kita bisa bercermin pada diri kita. Kalau saya senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang, maka saya belum baik. Tak ulang lagi ya, Bu. Kalau saya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, berarti saya belum baik. Ada hadis yang sahih begini, Bu. Nabi bersabda, akan segera datang calon penghuni surga. Sahabat noleh ke pintu masuk masjid. Pemuda bermuka pucat. Sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya ada sahabat yang menyelidikinya. Selesai penyelidikan dia tanya, selama saya nginep di rumahmu, sholat kamu sama kayak saya? Sedekah kamu sama kayak saya? Puasa kamu sama kayak saya? Malah baca Qur'annya rajinan saya. Tapi mengapa saya belum dijamin masuk surga, tapi kamu sudah dijamin masuk surga? Apa jawab si fulan ini? Karena saya tiap malam tidak akan tidur
sebelum memaafkan kesalahan orang lain. Dan saya tidak pernah iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Tuh orang baik. Nah, ciri orang yang berakhlak mulia kedua adalah orang yang paling berakhlak dengan orang terdekatnya. Mohon maaf ya Bu, kalau saya sama ibu-ibu kayaknya murah senyum, sopan, wajar lah. Kalau saya nggak murah senyum nggak diundang ceramah. Apalagi Yuk Sari, Bu Purnama Sari buka rumah makan nggak ramah, orang nggak mau makan di sini. Wajar. Apalagi politisi Bu, wayahnya pemilu, ramah, semua rumah warga didatengin. Wajar minta dipilih. Tetapi ketika seorang suami ramah dengan istrinya, itu yang luar biasa. Ketika seorang istri senyum, sumringah dengan suaminya, itu yang luar biasa. Makanya laki-laki siap manapun, walaupun dia hebat, tampak, terkenal, dan terhormat, dihormati di mana-mana, tapi di rumahnya dia mencaci maki istri sendiri, dia bukan orang yang terhormat. Karena orang yang berakhlak tidak dilihat dari bagaimana dia ditampil di khalayak ramai, tapi orang yang berakhlak terlihat bagaimana dia memperlakukan istrinya sendiri. Maka kata Nabi, aku adalah orang yang paling berakhlak di antara kalian, dan aku adalah sebaik-baiknya laki-laki yang memperlakukan istri. Makanya suami yang baik itu, sayang suami-suaminya nggak ada ya. Suami yang baik itu yang rajin memuji istrinya. Makanya Nabi itu kalau memuji Sofiyah, jamilatun min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis sekali. Ya kayak ibu-ibu lah, dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak ya manis juga lah. Jangan ngomong demek ya Bu ya, manis juga. Kalau manggil Aisyah apa ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Maka suami yang baik itu Bu, walaupun berumah tangga sudah 25 tahun atau bahkan 50 tahun, dia rajin memuji istrinya. Kan angka perceraian meningkat dan angka perselingkuhan juga meningkat. Zaman sekarang yang selingkuh bukan cuma laki-laki Bu, perempuan duluan juga banyak. Usut punya usut karena di rumah nggak pernah dipuji suami. Di rumah kerjaannya dimarah suami. Tiap hari dimarah, tiap hari dicaci maki, nggak pernah dipuji suami. Pengen dipuji. Begitu ketemu alumni SMA ketemu mantan pacar waktu SMA. Mantan pacarnya ngomong, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Pret. Namanya ngerayu ya Bu. Padahal udah melar, anak udah 7. Apanya yang nggak berubah? Cuman Bu, karena si perempuan ini nggak pernah dipuji suami. Begitu ada satu saja yang memujinya, langsung kelepek-kelepek, terbang. The fly to the sky. Seperti terbang ke awan ya Bu. Mulai benih-benih cinta muncul. Akhirnya hilang rasa cinta kepada suami. Makanya bapak-bapak sering saya ajarin, Pak, jangan pernah malas memuji istri. Seperti Nabi memuji Aisyah yang kemerah-merahan. Kadang-kadang ibu-ibu pengen dipuji kemerah-merahan. Kerudung udah pink, bajunya pink, androknya pink, maskernya pink, kaos kaki pink, sendal pink, bedak pink, lipstick pink, blush on pink. Begitu lewat depan suami, mungkin dipanggil yang kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Astagfirullah, mentang-mentang anak babi pink juga ya Bu. Teganian bapak-bapak tuh. Jadi saya ingin definisikan akhlak yang mulia itu bukan bagaimana dia jaim di hadapan khalayak ramai, tapi tentang bagaimana dia memperlakukan orang terdekatnya, istri, orang tua, anak-anak, dan kerabat dekatnya. Itulah orang yang berakhlak mulia. Nah yang ketiga, orang yang berakhlak mulia itu ringan tangan, membantu. Ini buat orang lain. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Baik, kita langsung ke kalimat berikutnya. Saya ini pengen ceramah cuma 30 menit loh Bu. Udah pas 30 menit, tapi tanggung hadisnya dikit lagi ya. Wasu'ila an aktsari mayudkhilan nasan nar. Nabi ditanya
tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Wah, serem ini. Ada dua juga kata Nabi. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, yang pertama alfamu, cangkem, nomor satu. Jadi bukan zina, bukan korupsi, bukan maling. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, mulut. Maka ada di hari kiamat nanti, Bu, dibangkitkan orang bangkit bisolatihi, dengan solatnya, cukup solatnya, wa zakatihi, dengan zakatnya, cukup bayar zakatnya, bisaumihi, dengan puasanya, dengan hajinya, tapi masuk neraka. Mengapa masuk neraka? Lisannya terlalu banyak menzalimi orang lain. Mulai dari nyinyir, caci maki, gibah, fitnah, mulutnya licin banget kalau ngomongin orang. Semua orang yang pernah dizaliminya akan mengambil pahala sholatnya, puasanya, hajinya sampai habis, tapi masih ngantri. Yang enggak kebagian pahala, kata Allah, ambil dosa kalian, kasih sama si fulan ini. Akhirnya si fulan ini bangkrut, pahalanya habis, dosanya bertumpuk, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Hanya gara-gara cangkem, mulut. Makanya mansomat naja, yang diam dia selamat. Makanya orang mukmin yang baik itu man salimal muslimuna milisanihi wayadi. Muslim yang baik itu yang selamat saudara muslimnya dari mulutnya dan dari tangannya. Mengapa mulut disebut nomor satu? Karena kalau kejahatan tangan, Bu, sejangkauan tangan, ngejitak, ngegampar, atau kezaliman yang lainnya sejauh tangan. Tapi kalau kezaliman lisan, yang di Amerika pun bisa kena. Apalagi di zaman media sosial. Kan sudah berkembang dari kejahatan lisan ditransfer menjadi kejahatan tulisan. Di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Hati-hati betul. Kejahatan paling mudah dari lisan ini nyinyir. Paling gampang. Nyinyir kerudung temannya, nggak matching sama bajunya. Awas, sampai ibu-ibu sekarang itu saking pengen matching ya, masker aja di matchingin sama bajunya. Allahu Akbar, saking pengen matchingnya itu. Tas harus matching, makanya pusing bapak-bapak. Tasnya banyak betul koleksinya. Tas harus matching, sendal harus matching gitu ya. Semua harus matching, sampai cincin pun harus matching. Nah, kadang-kadang kerjaannya nyinyirin orang. Nah, orang Bandar Lampung, Bu, paling pinter nyinyirin orang hajatan. Saya pokoknya kalau pulang hajatan tuh tak dengerin omongan emak-emak itu ya. Paling pinter. Apa komentar ibu-ibu kalau pulang hajatan? Masakannya anyep semua. Ya iyalah, namanya orang hajatan, masakin orang banyak ya, Bu. Mentang-mentang catering dia nggak dipakai, langsung dia mencela. Kadang-kadang yang dinyinyir itu empe-empe. Begitu hajatan, kondangan, pulang, iya sih empe-empenya enak, mantap. Cuman dikit. Baru dikeroyok setengah jam udah habis. Dasar yuk sari pelit-pelit. Umpama ya, Bu. Akhirnya yang hajatan kan denger tuh, ibu-ibu yang lain nguping. Pah, nanti kalau kita hajatan jangan dikit lah empe-empe. Nggak enak denger omongan orang, dikirain pelit. Ya sudah, kata suaminya, kita karungin aja empe-empe banyak. Sama cukanya emberan. Begitu sudah disediakan banyak dari pagi sampai malam nggak habis-habis. Apa nggak diomongin masih? Ya pempenya banyak, cukanya emberan, tapi nggak ada rasa. Cuman aci doang, bau-bau bawang putih. Nggak tahu dikasih ikan apa enggak itu kira-kira. Allahu Akbar. Akhirnya yang berikutnya, Bu, ngedengar begitu, pesan langsung yang banyak. Empek-empek bermerek. Apa nggak diomong, masih diomong? Iya sih pempenya enak, dari pagi sampai sore juga nggak habis-habis. Cuman yang nungguin pondokannya itu loh, matanya melotot aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Iya nggak, Bu? Kan ada, kan selalu ada omongan, nggak ada yang benar pokoknya. Nyinyir nih. Makanya lisan itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nah, yang kedua, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu wal farju, kemaluan. Dan ada beberapa dosa besar akibat kemaluan, Bu. Ya kalau nggak tobat nasuha betul, siksanya neraka jahanam.
Apa itu? Al-fa'ilu wal maf'ul bi. Satu, homoseksual atau lesbi. Baik yang fa'il, subjek ya Bu, yang aktif, maupun maf'ul, yang melayani. Kan ada orang tuh nggak homo, tapi demi uang dia melayani orang homo. Dia nggak lesbi, tapi demi bayaran dia melayani orang yang lesbi. Itu dosa besar, jahanam itu, neraka jahanam. Kemudian yang berikutnya, wanakihu biyadih. Orang yang menikahi tangannya sendiri. Malas nikah, karena nggak mau modal, maka kerjaannya masturbasi. Karena nggak mau tanggung jawab tadi, nggak mau ada beban. Yang selanjutnya, wanakihul mar'ata min duburiha. Ini bahasanya agak sarung, nggak apa-apa ya Bu ya, karena hadis ya. Orang yang menggauli istrinya dari duburnya, sodomi itu loh Bu. Makanya hati-hati ya Bu ya, kadang-kadang juga di asrama-asrama. Ada kejadian kemarin di Natar kan, asrama di pondok, santri disodomi, kan begitu. Makanya terus terang Bu, saya ini termasuk nggak sepakat kalau pondok itu laki-laki semua, kalau perempuan perempuan semua. Saya nggak sepakat. Pondok itu harus ada laki-laki dan harus ada perempuannya. Walaupun dia nggak asramanya nggak bareng, tetap dipisah maksudnya. Tapi sekali-kali yang cowok harus lihat yang perempuan, yang perempuan harus lihat yang cowok. Itu biar normal mereka. Kalau yang laki-laki nggak boleh sama sekali lihat perempuan, haram. Yang perempuan nggak boleh lihat laki-laki sama sekali Bu. Bahaya. Nanti sesama dia terjadi banyak kejadian sudahan. Sudah terlalu banyak kejadian. Jadi kalau anak bujangnya, mah, saya kalau lihat cewek gimana gitu, bagus nak, jangan dimarah, haram nak, jangan, bagus. Ada cowok tanya sama saya, Ustadz, saya ngapa ya kalau lihat orang cantik itu gemeter, nafsu saya naik. Bagus kata saya, bagus, kamu normal. Yang bahaya kalau kamu lihat cewek nggak demen lagi, tapi lihat cowok yang demen, bahaya itu. Jadi saya termasuk, kalau saya belajar ya Bu, ilmu psikologi ya, menurut saya laki-laki yang nggak pernah lihat perempuan atau sebaliknya itu berbahaya. Tetap harus ada, tapi dijaga dengan ketat, asramanya dipisah, tapi mereka harus berinteraksi. Makanya saya termasuk yang berpendapat biarkan di kelas itu ada laki-laki dan perempuan, perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini. Kalau ada yang ngedip-ngedip enggak apa-apa, normal. Itu manusiawi. Yang dilarang kan berzina. Kalau cuma cengkring ya sekali-kali gitu ya, enggak apa-apa, itu biar normal gitu loh. Jangan terlalu fanatik. Ujung-ujungnya apa ya tadi itu, sodomi, banyak kejadian. Bahkan berbackground pondok, kan malu, nggak enak ya. Kemudian yang berikutnya, wanakihu biyadih, menikahi tangan sendiri, wanakihul mar'ata min duburiha, menggauli istrinya dari duburnya. Jangan sekali-kali dicoba, karena mengapa? Itu akan menjadi kecanduan nantinya. Selanjutnya yang berikutnya, wazani bihalilati jarihi. Orang yang menggauli, menzinahi istri tetangganya. Itu jahat benar itu. Terus ada bapak-bapak nanya, Ustadz, kalau bukan istri tetangga, ya sama aja, nggak boleh. Namanya zina. Cuman kan tetangga, namanya tetangga Bu. Walaupun nggak ada hubungan darah, kerabat terdekat kita itu kan tetangga. Betul nggak kira-kira? Jadi tetangga yang baik, dia tidak akan menyebarkan aib tetangganya. Makanya ini emang enggak, tetangga berantem, orang sepasar tahu semua. Tetangga gua tadi malam berantem, 10 piring pecah. Kok lo tahu? Kedengeran perang 1, perang 2, perang 3, 10 kali. Padahal yang dibanting bukan piring kaca, yang dibanting piring kaleng. Ya nggak ada yang pecah satu pun, cuman omongan sudah kemana-mana. Kemudian yang berikutnya, wanakihul bahimah. Orang yang menggauli binatang. Kayak di Eropa kan ada orang nikah sama kambing kan, nikah sama kucing ya Bu, nikah sama anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, wanakihul mar'ata wa bintiha. Orang yang menggauli istri juga ngembat anak tirinya, anak istrinya. Orang yang menggauli istri sekaligus juga ngembat anak tirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kejahatan, kemaluan yang membuat orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, terkecuali kalau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, terakhir ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mau tidak mau kita semua berharap untuk tidak pernah mampir ke dalam neraka. Allahumma
Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu bonus Bu, buat kita umat Islam, taubat. Bedanya umat Islam, umat sekarang sama umat terdahulu. Kalau umat dahulu kala, azabnya disegerakan. Umat sekarang, walaupun dia bukan Islam, azabnya ditunda sampai datangnya kiamat nanti. Dan spesial buat umat Islam, Allah tetapkan taubatnya diterima sampai nyawa mendesak-desak di tenggorokan. Makanya saya ingin closing dengan pernyataan begini. Ada sahabat, Nabi pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi Bu. Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku bakal masuk neraka semua. Kalau begitu kata Allah, pepetin setengah tahun. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang taubatnya sebulan lagi mau mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah, kata Nabi, di antara umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru taubat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu lagi sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku yang sehari lagi mau mati baru dia bertobat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Hari ini taubat, besok mati, masih diterima. Terus Nabi minta sekali lagi, ya Allah minta sekali lagi. Habis ini saya nggak akan minta lagi, kata Nabi. Ini permintaanku yang terakhir, mohon pepetkan lagi. Baik, kata Allah, kalau ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi, ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nangis Nabi Bu. Langsung pamer di hadapan para sahabat. Saking terharunya beliau menangis. Beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik, maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Kalau sudah nyawa di sini Bu, berarti tinggal beberapa detik lagi. Nyawa sudah dicabut, tapi masih sampai kaki lutut, masih diterima taubat. Ditarik sampai di pinggang, masih diterima taubat. Makanya saya yakin, bihaqil yakin, orang Islam sejahat apapun dia, ketika dia sedia bertobat, maka Allah maha penerima taubat. Makanya saya selalu punya rumus dalam hidup, tidak mau membenci siapapun. Marah boleh, karena marah itu letupan emosi. Benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Ibu-ibu pernah ngambek? Sering ya. Ngambek boleh, benci jangan. Mengapa kita tidak boleh membenci? Benci itu penyakit hati. Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Demikianlah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan kalau seolah-olah terlalu ngajarin, minta maaf ya Bu ya. Karena saya ini belum senior Bu. Masih 38 tahun. Ini ceramah. Kalau masih 38 itu belum 40. Belum matang Bu emosinya. Ngomongnya ya pinter ngomongnya ya. Tapi emosinya belum matang. Pelajaran yang saya sampaikan hari ini ya untuk kita semua. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.